Halo teman-teman, Anda bersama Irfan di IRF 3D. Bulan November yang lalu, V-Ray 5 for SketchUp telah dirilis. Di versi ini, ada sebuah fitur menarik, fitur yang sama sekali baru, fitur yang belum pernah ada di versi-versi sebelumnya. Dalam video ini, saya akan memperkenalkan V-Ray Vision dan memperlihatkan bagaimana fitur tersebut dapat kita manfaatkan untuk membantu memvisualisasikan model 3D interior dalam beberapa cara. Yuk, kita simak bersama. V-Ray Vision pada dasarnya adalah sebuah viewer. Viewer tersebut terintegrasi dalam V-Ray 5 for SketchUp. Jadi, jika Anda menginstal V-Ray 5 for SketchUp, Anda akan mendapatkan V-Ray Vision. Sebagai sebuah viewer, dengan V-Ray Vision, Anda dimungkinkan untuk melihat visualisasi dari model 3D yang sedang Anda kerjakan di SketchUp. Jadi, secara fungsi, ini mirip dengan V-Ray Frame Buffer yang tentu teman-teman sudah sangat familiar. Namun bedanya, V-Ray Vision memvisualisasikan model 3D secara real-time. Dan sebagai sebuah viewer real-time, kekuatan utama yang dimiliki V-Ray Vision tentunya adalah kecepatan. Baik saat mengedit objek, memberi material, termasuk kecepatan dalam mengupdate tampilan perubahan pada sebuah model. Kekuatan inilah yang dapat menjadikannya alternatif untuk berinteraksi dengan model 3D. Ataupun mengatur pencahayaan. Tentu menyenangkan bukan melakukan semua hal ini secara real-time. Sebagai sebuah viewer real-time, V-Ray Vision juga punya kemampuan untuk memvisualisasikan perpindahan view secara real-time. Ini bisa dibayangkan seperti sebuah game engine yang memungkinkan Anda, selain melihat visualisasinya, juga mengeksplorasi model 3D interior Anda secara real-time. Selain berperan sebagai piranti visualisasi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, V-Ray Vision juga dapat membantu Anda untuk menghasilkan beberapa jenis output, seperti still image, mono panorama 360 derajat, bahkan membuat animasi dengan relatif cepat. Bahkan V-Ray melalui V-Ray Vision kini dapat menghasilkan sebuah executable file. File ini memungkinkan seseorang dapat menikmati visualisasi scene 3D interior tanpa harus menginstal V-Ray. Terdengar menarik? Yuk, mari kita lihat lebih dalam. Untuk membuka V-Ray Vision Viewer, klik ikon V-Ray Vision ini di toolbar V-Ray for SketchUp. V-Ray Vision akan muncul sebagai window terpisah dari V-Ray. Anda dapat menggunakannya di sistem dual monitor atau di single monitor dengan mengaturnya seperti ini. Bukan hanya untuk membuka V-Ray Vision pertama kali, Anda juga dapat menggunakan ikon ini untuk me-relaunch V-Ray Vision jika diperlukan, tanpa harus meng-close-nya. Setelah terbuka, di sisi atas terdapat sebuah toolbar yang berisi beberapa ikon dan informasi yang dapat Anda gunakan untuk mengendalikan beberapa fitur dari V-Ray Vision. Toolbar ini dapat Anda munculkan atau sembunyikan dengan menekan tombol F12 atau dengan menekan ikon ini yang akan muncul saat Anda mendekatkan kursor Anda ke area toolbar. Sebelum kita lanjut ke fitur visualisasi dan output, kita bahas dulu ikon ini, ikon Live Link. Ikon ini terdiri dari 3 bulatan. Jika bulatan-bulatan tersebut terhubung seperti ini, hal itu mengindikasikan bahwa V-Ray Vision terhubung dengan model 3D di SketchUp dan juga V-Ray Asset Editor. Artinya, apapun perubahan yang Anda lakukan terhadap model Anda di SketchUp maupun di Asset Editor, Anda dapat melihat perubahan tersebut di window Vision. Selain mengindikasikan hubungan antara SketchUp dan Asset Editor, jika diklik, ikon Live Link ini akan menampilkan 2 opsi seperti ini. Di kedua opsi ini,
Anda bisa mengatur sinkronisasi posisi kamera dan matahari, apakah itu aktif atau tidak. Jika aktif, maka posisi kamera atau posisi matahari di ViRay akan mengikuti pengaturan kamera dan matahari baik di SketchUp maupun di Asset Editor. Untuk mengetahui output apa saja yang bisa dihasilkan oleh Vision, kliklah ikon ini. Di panel yang muncul akan tampak opsi Output Mode yang memberikan kita 3 pilihan output, yaitu Image, Image Sequence, dan Video. Opsi Image akan menghasilkan sebuah gambar diam atau Still Image. Opsi Image Sequence akan menghasilkan sebuah gambar diam yang berurutan. Sedangkan opsi video, seperti namanya, akan menghasilkan sebuah video. Untuk mendapatkan image, sequence, dan video yang normal, Anda perlu menggunakan opsi standar pada pengaturan kamera type. Opsi lainnya adalah output file path, yang memberikan Anda pilihan terhadap nama dan lokasi tempat output tersebut akan disimpan. Juga terdapat opsi image atau video format. Untuk image, Anda bisa memilih format PNG, TGA, atau EXR. Sedangkan untuk video, opsi yang tersedia hanya format WebM. Selain opsi-opsi tersebut, Anda bisa memilih resolusi outputnya, apakah akan sesuai dengan tampilan di Vision Window, atau sesuai dengan pengaturan render output di Asset Editor. Tersedia pula opsi Size Multiplier, sebuah faktor pengali untuk mengatur resolusi output berdasarkan opsi Resolution Mode, mulai 0,1 kali hingga 10 kali, dengan maksimal hingga 8192 pixel untuk sisi terpanjangnya. Khusus untuk opsi Output Image Sequence dan Video, Vision menyediakan opsi Animation FPS, yang memungkinkan Anda mengatur banyaknya image per detik yang akan dihasilkan. Jika Anda menggunakan nilai defaultnya yaitu 30, maka Anda akan mendapatkan 30 gambar berurutan untuk tiap detik animasi yang Anda buat. Sedangkan untuk mode video, Animation FPS akan menentukan kehalusan video yang dihasilkan. Prinsipnya, semakin besar nilai FPS-nya, akan semakin halus juga videonya. Namun, akan semakin besar juga ukuran file pada resolusi yang sama. Opsi terakhir yang tersedia untuk image sequence dan video adalah frame delay. Nilai frame delay menunjukkan jumlah frame yang diperlukan untuk dirender menjadi sebuah frame animasi yang akan dihasilkan. Ini diperlukan jika Anda mengaktifkan efek temporal anti-aliasing di panel setting ini misalnya. Karena untuk mendapatkan hasil dari efek tersebut, diperlukan lebih dari satu frame untuk diproses. Nilai yang semakin besar akan menambah waktu pemrosesan outputnya. Untuk membuat image division, klik ikon output ini. Di panel yang muncul, pastikan opsi image yang terpilih. Lalu, gunakan standar kamera. Untuk mengatur view-nya, walaupun Anda dapat mengatur view-nya di Vision, saya sarankan untuk memanfaatkan fitur scene di SketchUp. Seperti contoh ini misalnya. Saya telah menyimpan beberapa view perspektif di SketchUp, termasuk view parallel projection untuk memvisualisasikan denah dan potongan seperti ini. Untuk memperoleh file dari view tersebut, Anda harus menekan tombol export ini. Namun sebelumnya, Anda harus mengisi nama dan lokasi filenya. Klik ikon ini, dan beri nama di sini, dan klik Save. Di sini kita akan gunakan PNG sebagai format image-nya. Untuk resolution mode, kita ambil nilai settingan From Project.
Nilai dari settingan ini akan sesuai dengan nilai yang telah diatur di Asset Editor. Di Asset Editor window, di Setting, di bagian Render Output, saya telah mengatur nilai outputnya seperti ini. Biarkan nilai size multiplier-nya tetap 1 dan klik Export. Dalam waktu yang relatif cepat, Anda akan memperoleh sebuah image. Lebih dari cukup untuk mendapatkan impresi visual dari ide Anda, bukan? Untuk membuat animasi walkthrough di Vision, Anda harus menyiapkan beberapa hal. Pertama, Anda harus memiliki beberapa scene yang menunjukkan path kamera di SketchUp. Dalam contoh ini, saya sudah membuat beberapa scene seperti ini. Untuk penjelasannya lebih detail tentang topik ini, Anda bisa lihat video saya yang sebelumnya, yaitu tentang bagaimana membuat animasi interior di SketchUp tanpa harus menabrak tembok atau furniture. Hal kedua yang harus Anda siapkan adalah Anda harus mengaktifkan opsi animasi di Asset Editor. Di Asset Editor, klik ikon setting ini dan aktifkan switch animation ini. Jika opsi video di Vision ini masih belum aktif, itu tandanya Anda harus merelaunch Vision. Di toolbar V-Ray for SketchUp, klik sekali untuk memutus koneksi, dan klik sekali lagi untuk memulainya kembali. Setelah terkoneksi kembali, Anda dapat melihat bahwa kini Window Vision terdapat ikon yang bisa Anda klik untuk melihat animasinya. Ikon ini berfungsi mirip dengan menu View, Animation, dan Play di SketchUp. Settingan timing waktu animasi dapat diatur di menu View, Animation, Settings. Seperti contoh ini misalnya, saya akan atur transisi antar scene menjadi 4 detik tanpa jeda di tiap scene-nya. Settingan lain yang juga harus Anda pastikan ada di panel scene ini. Di panel ini, Anda bisa memilih scene mana saja yang akan disertakan dalam animasi. Untuk mengupdate perubahan-perubahan tadi, reconnect Vision. Klik sekali untuk memutuskan koneksi, dan klik sekali lagi untuk menyambungkannya. Setelah tersambung kembali, dan jika Anda klik ikon play ini, maka animasinya kini telah mengikuti settingan tersebut. Kini lihatlah di panel output. Anda kini bisa memilih opsi video sebagai output. Klik ikon ini untuk memberi nama dan lokasi animasinya. Gunakan Resolution Mode from Project agar sesuai dengan pengaturan di Asset Editor. Dan biarkan opsi lainnya seperti nilai defaultnya. Lalu, klik Export. Vision akan memproses videonya, dan dalam waktu yang relatif singkat, Anda dapatkan animasi waktunya.
Jika Anda, untuk sebuah keperluan, memerlukan file-file image dari tiap frame dari animasi yang tadi dibuat, Anda bisa menggunakan Output Mode Image Sequence. Seperti sebelumnya, Anda juga harus memberi nama dan lokasi pada bakal file-filenya. Dan settingan lainnya, yang dalam contoh ini saya atur seperti ini. Dan jika Anda klik tombol ekspor ini, maka sejumlah file JPG akan dihasilkan. Dan Anda bisa menggunakannya untuk berbagai keperluan lain. Selain menghasilkan output berupa image dan video dengan menggunakan kamera standar, Vision memiliki fitur untuk menghasilkan image dalam format panorama. Untuk membuatnya, pilihlah image sebagai output mode, dan VR Spherical Panorama sebagai kamera type-nya. Lalu beri nama filenya. Dan dalam contoh ini, saya pilih JPG sebagai image format, dan output resolusinya 4096x2048. Klik ekspor, dan dalam waktu relatif cepat juga, kita telah mendapatkan monopanorama seperti ini. Anda bisa upload hasilnya ini ke laman penyedia layanan image panorama, seperti roundme.com misalnya, dan Anda bisa menikmati dan men-share-nya dari laman tersebut. Instruksi lebih detail tentang cara menikmati file panorama dapat Anda lihat di video ini, masih di channel ini. Melalui Vision, Anda dapat membagikan model 3D Anda dalam bentuk standalone application. Dengan aplikasi ini, seseorang dapat menjelajahi model 3D interior Anda, seperti sedang bermain game, tanpa harus menginstall SketchUp. Untuk membuat aplikasi standalone ini, klik ikon ini, dan Anda akan diminta untuk memberikan nama dan menetapkan lokasi untuk aplikasi ini. Setelah itu, klik Save. Vision akan memproses, dan setelah selesai, sebuah file berekstensi exe akan dihasilkan. Ukuran filenya lumayan besar. Jika kita jalankan, sebuah video akan muncul, dan Anda bisa menggunakan tombol keyboard WASD, Q dan E, serta mouse Anda untuk mengarahkan pergerakan kamera. Caranya, aktifkan Fly Mode dengan mengklik ikon kamera navigation mode ini, hingga ikonnya tampak seperti ini. Dalam mode ini, selain menggunakan tombol-tombol tadi, Anda juga dapat menggunakan tombol panah kanan, kiri, atas, dan bawah, serta tombol page up dan page down. Untuk mengatur kecepatan pergerakan dan sensitivitas gerakan mouse, klik ikon settings ini dan aturlah dari sini. Menariknya, kita bisa membuat image dan panorama dari aplikasi ini. Klik ikon ini dan pilih output yang diinginkan, apakah image atau panorama. Atur juga nama dan lokasi filenya, format outputnya, dan juga resolusinya. Jika selesai, klik ekspor dan output yang Anda inginkan akan dihasilkan. Menarik bukan? Itu tadi beberapa fitur dari V-Ray Vision yang dapat Anda manfaatkan dalam model 3D interior Anda. Terima kasih sudah menonton. Selamat bereksperimen. Irfan di sini dan salam.